Siapa perempuan ini, Mas? Pak Agung, teringin bicara dengan Pak Agung terkait dengan kesehatan mertua Bapak. Jadi perempuan ini istri kamu, Mas? Sehat, Mas? Ini pasti gara-gara perempuan ini, kan, Mas? Oke. Kamu jelasin sama aku, Mas. Amara ini istri siri aku. Ini bukan salah dia. Aku menikahi dia. Aku menikahi dia karena kamu. Aku yang salah. Bukan aku yang salah, tapi perempuannya ini. Amara! Sebentar ya, Bu ya. Amara! Ibu-ibu, dengar ya ibu-ibu. Perempuan ini adalah perempuan gak benar. Dan merebut suami saya. Tega ngerebut suami saya. Kamu tega, tau gak? Ya ampun, jadi kamu istri kedua? Apa? Istri kedua? Ibu belum tahu. Ibu tolong ya, didik anak ibu dengan benar. Kamu emang perempuan benar. Kamu nggak mungkin ngerebut suami saya. Kamu nggak mungkin menghancurkan pernikahan saya. Kamu nggak mungkin ngerebut ayah dari anak saya. Bu, ini. Saya terima nikah dan kawinnya Amara Lestia binti Amar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Aku minta maaf kalau kamu belum bisa ikut ke rumah kita. Kamu nggak apa-apa kan untuk sementara tinggal di sini karena aku kan sering keluar kota. Ya aku nggak apa-apa mas. Aku juga pengen nemenin ibu. Soalnya akhir-akhir ini ibu sering sakit-sakitan. Aku nggak mau ninggalin ibu dulu mas. Mas, kita kan baru nikah ya. Tapi kamu tuh sering banget loh mas pergi keluar kota. Seminggu bisa 3-4 kali. Kamu mau gimana lagi? Tugas dari kantor. Bos yang minta aku kan nggak bisa nolak. Ya tapi nggak sesering itu mas. Sudahlah Amara, kamu tuh sebagai istri harus percaya sama suami kamu. Jangan curigaan terus kayak begitu. Aku berangkat. Ya mas. Amara, dengerin ibu. Suami seperti suami kamu itu di luaran banyak sekali. Kalau suami istri ketemu setiap hari kan lama-lama bosan. Tapi kalau seperti kamu jarang ketemu, berjauhan, Mungkin yang dibilang sama ibu tuh ada benarnya. kan ada rasa kangennya. Tapi aku tetap aja nggak tenang. Aku merasa kalau ada yang disembunyikan sama suamiku. Tapi apa? Kamu bilang kamu keluar kota mas. Kamu kenapa ada di sini? Pak, katanya kita mau beli es krim. Tapi kamu mau berhenti di sini? Apa? Saya tungguin papa di dalam ya. Kamu jelasin ke aku ya. Anak itu siapa? Kenapa dia panggil kamu apa mas? Aku minta maaf. Itu anak aku namanya Putri. Sebenarnya aku sudah menikah dan kamu istri siri aku. Pak Amara, ibu pengen sekali lihat kamu menikah selagi ibu ada umur. Kamu kan tahu, ibu sekarang ini sakit-sakitan. Kita menikah siri dulu ya. Aku bukan maksudnya apa-apa, tapi cuman karena di tempat aku kerja aku terikat kontrak dan aku nggak bisa menikah sebelum aku diangkat jadi pegawai tetap. Kamu tuh jahat tau gak mas? Kamu jahat sama aku. Kenapa kamu tega ngelakuin ini ke aku? Mas aku tuh salah apa sama kamu? Kamu nggak salah apa-apa. Kamu nggak salah, Amara. Aku yang salah. Tapi aku menikah sama kamu karena aku sayang sama kamu. Aku nggak bahagia dengan pernikahan aku. Aku bertahan demi Putri anak aku. Aku dan istriku sudah menikah selama 10 tahun. Tapi dari awal menikah bahkan sampai sekarang ini, Clarissa selalu makan menu yang sama. Kamu nggak bosan makan makanan yang itu aja tiap hari. Tapi ini semua sehat mas. Clarissa begitu menjaga pola makannya. Kalau sekali saja dia terpaksa makan makanan yang disuguhkan, apalagi yang berlemak atau berminyak, dia langsung olahraga habis-habisan. Makanya nggak heran meski usianya bertambah, tapi postur tubuh Clarissa masih terlihat seperti anak muda. Ayo mas, kita berangkat. 10 tahun aku menikah sama kamu. Aku lihat kamu selalu berdandan seperti ini. Semuanya serba hitam. Aku berpakaian hitam kayak gini supaya aku tuh terlihat lebih langsing. Aku kan nggak pernah minta kamu untuk seperti ini. Aku terpaksa bohongin kamu. Karena kalau aku ceritain sebenarnya aku tahu kamu pasti nggak mau sama aku. Kamu pasti nggak terima. Aku mohon tolong kamu ngertiin posisi aku, Amar. Aku bukannya egois ingin punya 2 istri. Aku melakukan ini karena aku sayang sama kamu. Aku nggak bahagia dengan pernikahan aku. Dan aku juga nggak bisa pisah dari istri aku. Dan aku nggak mau nanti aku akan dipisahkan dengan Putri anak aku. Yang sama anak aku, Amar. Tetap aja mas. Kamu gak terima diginiin. Aku sakit hati. Aku tahu. Aku mau pisah dari kamu mas. Amara. Aku bilang pergi mas. Kamu pergi dari sini.
Kamu nggak perlu lagi datang ke sini. Pernikahan kita akan berakhir. Sekarang kamu pergi dari sini. Tapi Amar, Aku bilang pergi, Mas. Kamu pergi dari sini. Apa-apaan ini? Kenapa kamu usir suami kamu? Ada apa ini? Aku nggak mungkin bilang ke ibu kalau aku ini cuma dijadikan istri kedua. Ibu bisa shock dan pengaruh ke kesehatan ibu. Ya Allah, aku harus apa? Ibu, ya Allah, Ibu. Ibu Hesti harus dirawat inap karena kondisinya cukup mengkhawatirkan. Jadi untuk kedepannya Ibu tidak boleh stres dan banyak pikiran ya. Dijaga emosinya. Makasih ya, Dok. Sama-sama. Amara, Ibu, kenapa kalian bertengkar? Kenapa Agung harus keluar dari rumah? Ada masalah apa, Nak? Aku nggak mungkin ngasih tahu ke ibu kalau ternyata aku cuma istri keduanya Mas Agung. Takutnya kondisi ibu tambah parah. Bu, aku tuh lagi kesel sama Mas Agung karena keluar kota terus, Bu. Aku nggak kuat LDR. Aku mau pisah. Jangan, kamu jangan pisah dari suami kamu. Kamu jangan jadi janda. Apa kata orang nanti? Tapi aku nggak kuat, Bu. Pernikahan itu banyak sekali ujiannya. Ada yang gak bisa punya anak. Ada yang suaminya gak setia. Ada yang jaraknya berjauhan seperti kamu dan aku. Bu, Pokoknya Ibu gak mau kamu pisah. Ibu. Iya, Bu, ya. Aku nggak akan pisah dari Mas Agung. Ibu sekarang istirahat ya, Bu, ya. Andaikan aku bisa jujur sama Ibu, betapa sakitnya hati aku karena cuma jadi istri kedua. aku bicara sebentar sama kamu. Aku minta maaf, Amara. Aku juga mau bilang terima kasih karena kamu gak cerita ke ibu kamu kalau aku punya istri selain kamu. Aku terpaksa menunda perpisahan kita demi kesehatan ibu aku. Aku benar-benar minta maaf. Aku juga akan menyembunyikan hubungan kita di depan Clarissa supaya aku lakukan ini demi kebaikan ibu kamu. Demi ibu aku. Itu juga demi diri kamu sendiri, Man. Kamu egois. Aku lakukan ini untuk ibu kamu. Sampai Clarissa tahu soal hubungan kita, dia pasti akan datengin kamu. Pasti akan marah-marah sama kamu. Dan pasti ibu kamu akhirnya tahu. Aku gak mau itu terjadi. Dan sampai kapan aku tahan jadi yang kedua kayak gini, Mas? Aku harus pergi, Amara. Malam ini aku di rumah Clarissa. Besok sama kamu. Ya Allah, rasanya hatiku sakit setelah dibohongi. Tapi aku tak berdaya dan tak bisa melakukan apa-apa. Ya Allah, aku gak pernah bermimpi jadi istri kedua. Aku gak pernah bermimpi menikah dengan suami orang. Aku dibohongin. Tapi aku juga gak mungkin berpisah dari suami aku. Aku mohon ya Allah, berikan aku kesabaran dan kekuatan menghadapi ujian dalam hidupku. Banatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin ya Rabb. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini tuh sibuk banget? Kamu juga jarang pulang. Pulang pun kamu selalu telat kayak gini. Ya mau gimana lagi, aku kan kerja keras buat kamu dan juga Putri anak kita. Pak, aku mau bobo ditemenin papa ya, mumpung papa nggak keluar kota. Oke. Ya. Ayo. Aku ngerasa akhir-akhir ini suami aku berubah. Ada apa ya? Apa ada yang disembunyikan dari Mas Agung? Kemarin kamu kemana sama papa? Jalan-jalan mah. Tapi papa ketemu sama tante cantik. Aku nggak tahu sih siapa. Terus tantenya kelihatan marah gitu sama papa. Tante cantik. Mah. Siapa dia? Akhir-akhir ini suami aku juga sering keluar kota. Jangan-jangan suami aku ada main sama perempuan di luar kota dan sekarang perempuan itu nyusul ke sini. Ya, saya mau tanya. Akhir-akhir ini tuh suami saya sering banget keluar kota. Apa ada proyek di luar kota? Di mana ya? Tahu saya sih, Pak Agung nggak pernah ada proyek di luar kota, Bu. Sekarang aku makin curiga sama Mas Agung. Aku harus ikutin dia. Kemana dia pergi? Itu dia, Bu, mobil Bapak. Makasih ya. Kejar mobil itu, Pak! Amara, gimana keadaan ibu kamu? Alhamdulillah kondisi ibu sudah membaik, Mas. Sekarang ibu lagi istirahat. Aku cari makan dulu ya, Mas ya. Makan sama aku yuk. Aku juga belum makan. Ya. Siapa perempuan ini, Mas? Dia salah satu karyawan di kantor aku. Bukannya ada yang sakit, jadi aku datang temenin dia. Pasti ini istri pertamanya Mas Agung. Ya Allah, ingin sekali aku jujur siapa aku sebenarnya, tapi suamiku ingin menyembunyikan aku. Benar itu. Kenapa kamu diam aja?
Aku nggak percaya kamu karyawan suami saya. Kamu pasti pacar suami saya kan? Kamu jangan asal bicara. Enggak, Mas. Aku belum selesai bicara, Mas. Tolong. Bicara sih. Maaf Pak Agung, dokter ingin bicara dengan Pak Agung terkait dengan kesehatan mertua Bapak. Perempuan ini istri kamu, Mas. Mas, kamu jangan diam aja dong, Mas. Jelasin sama aku, Mas, atau aku cari tahu sendiri. Ngaku kamu, Mas. Saya jujur sama aku. Jahat, Mas. Ini pasti gara-gara perempuan ini kan, Mas? Oke. Kamu jelasin sama aku, Mas. Amara ini istri siri aku. Kamu jahat sama aku. Kamu jahat. Ini pasti semua gara-gara perempuan ini. Kamu Dengerin aku. Ini bukan salah dia. Aku menikahi dia. Bukan karena dia deketin aku. Menikahi dia karena kamu. salah aku apa sama kamu, Mas? Selama 10 tahun aku menikah dengan kamu, kamu selalu makan makanan yang sama. Kamu selalu menggunakan pakaian dengan warna yang sama. Kamu gak mau ketawa, kamu gak mau sedih. Dengan alasan apa? Dengan alasan kamu gak mau keriput. Tapi itu semua aku lakuin buat kamu, Mas. Aku gak pernah minta kamu untuk lakukan itu buat aku. Melakukan semua itu untuk kepentingan kamu sendiri. Aku ini laki-laki normal, Clarissa. Aku pengen punya istri. Aku pengen bahagia dengan keluarga aku, dengan istri aku. Yang gak bisa aku dapat dari kamu, tapi aku dapat dari dia. Kok kamu gak bilang sama aku, Mas? Aku selalu bilang sama kamu. Berkali-kali aku bilang sama kamu, tapi kamu gak pernah mau dengerin aku. Kamu bahkan gak mau liatin aku ketika aku bicara sama kamu. Tak banyak sama kamu, Clarissa. Aku hanya ingin lihat istri aku hidup normal. Kamu bisa makan bakso di pinggiran jalan, mie ayam di pinggir jalan, ayam goreng, atau kita nangis bersama di bioskop, bisa kita nonton film sedih, atau kita ketawa bersama. Itu nggak pernah bisa karena kamu begitu keras dengan prinsip kamu. Mas, kamu dengar ya? Sampai kapanpun kamu gak akan bisa ngerubah aku, Mas. Kamu yang aja yang terlalu cerewet, Mas. Kamu terlalu berlebihan. Oke, aku yang salah. Karena aku yang salah. Tapi perempuan ini aku dia suami aku. Udah mengaruh kamu, Mas. Pergi kamu. Semoga cepat sembuh. Permisi Pak. Coba lihat apa yang kamu lakukan, Clarissa. Kamu sudah menyakiti Amara. Jauh lebih sakit daripada dia, Mas. Aku jahat. Dan kamu tuh sama aja perempuan gak benar. Sebisanya kamu ngerebut suami saya. Aku juga gak tahu kalau Mas Agung sudah menikah. Maaf kamu bilang. Dengan sekarang kamu talak suami saya. Dan aku juga pengen pisah sama Mas Agung. Tapi ibu tiba-tiba sakit. Dan kondisinya pasti akan semakin memburuk kalau tahu aku pisah dari Mas Agung. Kira aku percaya sama kamu? Itu cuma alasan kamu aja kan? Karena kamu gak mau pisah sama suami saya. Mas, kalau gitu sekarang kamu yang talak dia, Mas. Aku nggak akan talak Amara. Karena aku cinta sama dia. Terus kamu gak cinta sama aku, Mas? Aku gak cinta sama kamu. Aku lebih cinta sama Amara. Satunya alasan kenapa aku nggak bisa sama kamu itu karena Putri anak kita. Kening kamu kenapa? Ini di Amara jatuh. Amara nggak apa-apa. Ibu Hesti, dari hasil pemeriksaan Ibu sudah membaik dan sudah boleh pulang hari ini. Terima kasih, Dok. Sama. Mari. Sebentar, kau ke telepon. Pak di mana? Ya sayang. Mama nggak mau makan Pak dari siang. Tadi Mama cuma nangis aja. Pak kenapa sih? Bikin Mama nangis. Sabar ya, bentar lagi bapak pulang. Apa? Bu, kita pulang sekarang ya. Aku anterin ibu. Kalian masih ada kerjaan di kantor. Ya Allah, bukannya aku gak ngerti. Tapi aku berat sekali menjadi madu seperti ini. Sampai kapan aku harus berbagi suami sama istri pertama dari anak suamiku? Amara! 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 Keluar kamu! Ibu-ibu, dengar ya ibu-ibu. Perempuan ini ada perempuan gak benar. Dia sudah merebut suami saya. Kamu tega ngerebut suami saya? Kamu tega tau gak? Ya ampun. Tapi kamu istri kedua. Harusnya kamu tinggalin suami saya. Tolong kamu berhenti jadi istri suami saya. Kenapa kamu tega menghancurkan hati perempuan lain, ha? Kenapa kamu tega sama saya? Kenapa kamu gak cari laki-laki lain di luar sana? Apa? Istri kedua? Ini gak benar. Jadi ibu belum tahu. Mbak, aku mohon ya. Aku mohon sekarang Mbak pergi dari sini. Ini masalah kita berdua, Mbak. Jangan libatin ibu aku. Jelas ada hubungannya sama ibu kamu. Ibu tolong ya. Didik anak ibu dengan benar. Kalau kamu memang perempuan benar, kamu nggak mungkin ngerebut suami saya. Kamu nggak mungkin menghancurkan pernikahan saya. Kamu nggak mungkin ngerebut ayah dari anak saya. Bu, ibu ya Allah, Bu, ibu.
Aku udah dengar dari Amara. Kamu datang ke rumah dia dan kamu ngamuk-ngamuk di sana. Kenapa kamu lakukan itu? Ini semua bukan salah aku, Mas. Tapi salah kamu. Serapat apapun kamu sembunyiin bangkai, pasti akan kecium juga, Mas. Cukup, Clarissa. Jangan buat aku berubah pikiran. Dan aku talak kamu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ibu udah sadar, Bu. Bu, maafkan anak saya. Anak saya juga pasti tidak tahu kalau Agung sudah beristri. Bu, ibu tolong dong. Tolong suruh anak ibu pisah sama suami saya. Ibu juga perempuan kan? Bukan anak ibu sudah merebut suami orang lain. Saya emang salah. Tapi seorang istri bukan malaikat. Bisa aja saya bikin salah. Tapi jalan keluarnya bukan dengan pengkhianatan dan menikah lagi. Tolong sekarang juga ibu suruh anak ibu pisah dari suami saya. Ibu. Ibu. Bu. Bu. Ibu bangun, Bu. Ini adalah karma buat kamu. Kamu udah ngambil suami saya. Makanya sekarang ibu kamu meninggal. Kalau kamu gak cari ribut, ibu aku gak akan hafal. Kamu jangan keterlaluan. Amara sedang berduka. Kamu gak pantas. Udah, Mas, udah cukup. Pantas bersikap seperti ini. Ini karma buat dia, Mas. Dari awal aku yang salah. Aku yang salah. Aku akan mundur, Mas. Selama ini aku bertahan cuma demi ibu aku. Dan sekarang ibu aku udah gak ada, Mas. Aku pisah dari kamu. Aku gak mau pisah dari kamu. Terserah kamu, Mas. Terserah kamu. Amara, Amara. Bapak nggak perlu cemas. Ini wajar. Karena istri Bapak sedang hamil muda. Usia kandungannya kira-kira 3 minggu. Aku hamil. Itu bagus. Itu artinya kita masih punya waktu untuk memikirkan semua ini. Kita nggak harus pisah. Kata siapa kamu nggak bisa pisah? Kamu dengar ya? Walaupun sekarang kamu lagi hamil, kamu harus tetap pisah dari suami saya. Clarissa, kamu bisa diam nggak? Sekali lagi kamu bikin masalah, aku talak kamu. Dan yang kamu mau? Enggak. Aku juga gak terima diginiin. Aku juga sakit hati terus dibohongin kayak gini. Aku mau pisah dari kamu, Mas. Enggak, Amara. Aku nggak akan pisah dari kamu. Dan aku berhak untuk menentukan masa depan dari anak yang ada dalam kandungan kamu. Aku nggak mau pisah dari kamu. Clarissa, aku minta tolong sama kamu. Aku mohon sama kamu. Tolong kamu terima semua ini. Semua ini memang sudah seharusnya terjadi. Kamu seharusnya terima. Aku tahu ini pasti berat buat Amara. Tapi dia akan belajar untuk menerima. Dan kamu juga harus belajar untuk menerima. Mana bisa aku terima? Aku dihianati. Di madu. Gak akan pernah terima ini semua. Masak makanan kesukaan kamu dan aku juga udah masak buat istri kedua kamu, Mas. Kamu nggak suka sama Amara tapi kamu masakin. Kamu yakin? Sekarang aku berubah pikiran. Damai sama Mara. Kamu ikut aku ke rumah Amara. Kita ganti baju yuk. Ya. Amara, saya bawa makanan buat kamu. Ada mangga juga. Buah kesukaan kamu. Amara, aku minta maaf ya sama kamu. Selama ini aku udah nyalain kamu. Aku udah bikin ibu kamu meninggal. Aku udah benci sama kamu. Maafin aku ya. Aku tahu aku salah, makanya suami aku doain aku. Tapi sekarang aku janji sama kamu, Amara. Aku akan anggap kamu seperti keluarga aku sendiri. Itu juga dengan anak kamu. Aku akan anggap anak kamu seperti anak kandung aku sendiri. Mohon sama kamu, tolong maafin aku ya. Iya, Mbak. Tahu. Aku maafin, Mbak. Terkadang untuk bisa menang, memang harus pura-pura kalah. Iya, Amara. Mas, tolong kamu cepetan ke rumah sakit, Mas. Perut aku sakit banget, Mas. Aku udah gak kuat, Mas. Perut kamu sakit? Iya, Mas. Iya, aku kesana sekarang. Mara sakit perut, Mas. Mas, kita langsung ke sana aja yuk, Mas. Kasihan Amara. Perut Bu Amara memang sedang nggak benar. Sepertinya salah makan ya. Jadi buang-buang air dan mules. Tapi nggak perlu dirawat. Kalau masih terus begini dan bikin lemas, harus balik lagi ke sini ya, Bu. Makasih ya, Dok. Iya, sama-sama. Kayaknya tadi kamu banyak banget deh makannya. Kamu tadi makan makanan dari aku, terus kamu juga makan makanan yang punya kamu. Tadi dia juga makan buah yang asam-asam gitu loh, Mas. Mungkin karena itu kali ya, perut kamu jadi mules. Ada perintah apa? Aku angkat bentar ya. Kamu tahu nggak? Tadi aku masukin obat pencuci perut ke makanan kamu. Maksud kamu apa, Mbak? Biar kamu sakit perut. Kamu pikir aku bisa terima kamu sebagai madu aku? Gak akan bisa.
kamu gak usah mimpi. Mas, kayaknya malam ini kamu nginep sama Amara ya. Kasihan dia, Mas, nggak ada yang nemenin. Makasih kamu udah mau terima Amara. Sama-sama, Mas. Amara, kamu cepat sembuh ya. Mas, aku balik duluan ya. Nanti aku pulangnya naik taksi online aja, nggak apa-apa kok. Oke, hati-hati di jalan. Mas, kamu jangan percaya Mas sama dia, Mas. Dia masukin obat pencuci perut ke makanan aku, Mas. Dia sengaja ngelakuin itu. Kalau saya udah baik sama kamu, dia mau nerima kamu, dia mau berdamai sama kamu. Mungkin lain kali kalau kamu ngidam, jangan semuanya kamu makan supaya kamu gak sakit perut kayak gini. Istri pertama suamiku tuh benar-benar licik. Aku harus hati-hati sama dia. Amara, aku jadi khawatir tinggalin kamu sendirian di rumah. Kalau kamu kenapa-napa gimana? Siapa yang bantuin kamu? Apa aku izin aja gak usah masuk kerja? Biar aku yang jagain Amara, Mas. Clarissa, Kamu berangkat ke kantor aja ya. makasih ya. Amara, bawain kamu baju-baju aku. Ini semua baju-baju warna hitam. Karena Mas Agung udah gak ngebolehin aku lagi pakai baju warna hitam. Daripada aku buang, mendingan aku kasih ke kamu daripada mubazir. Maaf, Mbak. Aku nggak bisa terima pemberian kamu lagi. Aku takut bajunya kamu kasih sesuatu buat aku. Kenapa kamu bersikap seperti ini? Clarissa udah baik sama kamu. Dia mau kasih kamu sesuatu. Dia mau berdamai sama kamu. Kenapa kamu gak mau? Tolong kamu hormati dia. Hargai dia. Dia istri pertama aku. Udah lah, Mas. Aku ngerti kok. Mungkin Amara belum bisa terima ini semua. Mendingan sekarang kamu ke kantor ya, Mas, daripada nanti kamu telat. Biar aku yang jagain Amara. Kamu memang sangat pengertian. Makasih ya. Aku berangkat. Kamu dengar ya? Tadi sebenarnya aku pengen kasih obat gatal-gatal loh di baju itu biar kamu gatal-gatal. Tapi aku nggak mau. Biar Mas Agung itu nggak curiga sama aku. Sampai kapanpun aku akan suruh Mas Agung itu salah kamu setelah nanti kamu lahir. Ya Allah. Apalagi yang akan dia lakukan? Saya mau ke belakang sebentar ya. Memang kini harus kutinggalkan, takkan bawa cintamu hanyalah ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu. Selalu kau lukai. Ini kan pakaian pemberian Clarissa. Kenapa dibakar ya? Ya ampun, ini kan bajunya aku kasih ke Amara, kenapa dibakar ya? Amara benar-benar keterlaluan, Mas. Padahal aku udah berbuat baik sama dia, aku udah pengen damai sama dia. Kenapa dia ngelakuin ini semua sama aku, Mas? Ya ampun. Aku kenapa jadi ngantukan kayak gini ya? Itu asap. Amara, kalau kamu nggak suka pemberian dari Clarissa, kenapa kamu bakar pakaiannya? Mas, aku nggak ngelakuin ini, Mas. Kamu ngelakuin ini terus kamu nuduh aku, ya kan? Aku? Ini kan rumah kamu. Kamu lihat kan, Mas, istri kedua kamu fitnah aku lagi, Mas. Mas, aku nggak ngefitnah dia, Mas. Cukup, Amara. Sikap kamu keterlaluan. Aku nggak suka. Malam ini aku nginep di rumah Clarissa. Mas, Rasain kamu, ini baru awal. Aku akan ngelakuin hal yang lebih dari ini. Mas, aku tuh dapat pesan kalau ada keluarga aku meninggal di luar kota. Aku nggak enak kalau aku nggak kesana, Mas. Tapi aku ajak Putri ya, Mas. Iya, Putri kan ujian ya. Gimana kalau Putri aku titipin sama Amara? Ya biar Putri makin dekat sama Amara. Aku sih nggak masalah, tapi kamu tanya Putri. Sayang, kamu mau kan tinggal sama Tante Amara sementara? Soalnya Mama mau keluar kota. Tante Amara? Tante Amara itu siapa, Mah? Tante Amara itu tante kamu juga. Keluarga kita. Ya, Mah, aku mau. Tante Amara. hai sayang. Aku udah siapin kamar buat kamu. Ya? Tante antar kamu ke kamar ya? Amara, maafin aku ya. Aku nggak kasih tahu Putri soal kamu. Ya nggak apa-apa, Mas. Ya Putri masih terlalu kecil buat menerima semua ini. Semua keperluannya Putri ada di koper tadi ya. Kalau kamu butuh sesuatu. Ini daftar makanan kesukaan yang Putri. Takutnya Putri nggak mau makan. Ayo, Mas. Iya. Makasih, Mbak. Aku sekarang mau antar Clarissa. Keluarganya dia meninggal. Tante masak makanan kesukaan aku ya? Sebenarnya sih ini bukan makanan kesukaan aku. Tapi aku bakal habisin semuanya kok. Karena papa ngajarin aku harus menghargai orang yang udah baik sama kita. Makasih ya, sayang. Yuk, dimakan lagi. Ya.
Makasih ya Tante Amara udah mau nemenin aku tidur. Iya sayang, Tante temenin kamu sampai kamu tidur ya. Sayang, Putri. Sayang, kamu kenapa? Putri, badan kamu kenapa merah-merah kayak gini? Putri. Halo? Halo Amara. Kami baru kembali dari luar kota, mau jenguk Putri. Marisa kangen sama anaknya. Putri muntah-muntah dan badannya merah-merah. Kalau gitu kamu bawa sekarang ke rumah sakit. Kami segera nyusul. Artinya Putri mengalami alergi makanan yang cukup berat. Untungnya segera dibawa ke sini dan kami langsung mengatasi alerginya. Putri tidak perlu dirawat inap dan sudah boleh pulang. Pesan saya agar Putri hati-hati memakan makanan yang memicu alerginya. Saya maafin Tante ya. Tante nggak tahu kalau kamu ada alergi makanan. Aku nggak mau nginep dan makan di rumah Tante Amara lagi. Mau pulang. Sengaja bikin anak saya kayak gitu. Aku tuh masakin makanan buat Putri sesuai dari daftar makanan yang kalian kasih ke aku waktu itu. Nggak tahu kalau Putri ada alergi makanan. Lagian kamu kan yang ngasih ke aku daftar makanannya. Atau kamu tuh sengaja? Kamu sengaja supaya aku terlihat bersalah depan suami aku. Kamu tuh benar-benar gak waras ya. Kamu manfaatin anak kamu kan? Gak mungkin aku nyakitin anak aku sendiri. Yang sakit jiwa itu kamu. Kemarin aku kasih baju aku ke kamu terus kamu bakar kan. Dan sekarang apa? Sekarang dia fitnah aku mas. Aku dibilang nyakitin anak aku sendiri. Kamu tega, kamu jahat. Kamu yang jahat. Kamu nggak usah sok-sokan baik depan suami kita, tapi di belakang suami kita kamu musuhin aku. Cukup Amara. Kalau kamu nggak berubah, aku bisa buat hal nekat ke kamu. Kamu benar. Aku emang sengaja manfaatin anak aku. Tapi untungnya anak aku cuma alergi loh. Kamu jahat ya. Korbankan anak kamu demi ego kamu sendiri. Kamu jahat. Kamu baru tahu kan aku jahat. Kamu dengar ya. Sampai kapanpun aku akan terus jahat sama kamu. Sampai suami aku benar-benar benci dan talak kamu. Mungkin Mas Agung hari ini lagi di rumah karena... Ya Allah, Putri kamu kenapa sayang? Putri, Putri, ya Allah, biar kamu jatuh, Pak. Ngapain anak saya? Udah kalian jangan ribut di sini ya. Kita bawa Putri ke rumah sakit sekarang ke mobil. Mas Putri gimana, Mas? Terus sudah diobati dan kata dokter rawat jalan aja. Alhamdulillah. Kamu lain kali kalau mau main hati-hati supaya nggak kayak gini lagi ya. Ya Pak, ini Putri lagi main lari-larian. Putri nggak sengaja nabrak Tante Amara. Pak, aku ke toilet dulu ya. Aku yakin deh mas. Pasti sengaja ngelakuin ini semua. Karena kamu marah kan sama aku. Mas Agung itu jarang pulang rumah. Aku datang karena emang aku mau bicara sama Mas Agung. Tapi bukan berarti aku nyakitin Putri. Aku nggak percaya itu sih. Kamu lihat barusan anak aku sampai luka kayak gitu. Untung dia nggak meninggal gara-gara kamu. Cukup ya mbak. Sudah kalian berdua yang berhenti. Kalian nggak mau bertengkar di tempat umum seperti ini. Dan kamu Amara, kamu udah berubah sekarang. Mungkin lebih baik nanti setelah kamu lahiran aku talak kamu. Kalau itu mau kamu, kita pisah. Ya Allah, aku benar-benar gak nyangka suamiku akhirnya akan menolak aku. Tapi aku harus kuat. Aku harus ikhlas. Mungkin ini lebih baik daripada aku jadi istri kedua terus. Aku disalahkan terus, disakiti terus. Mungkin lebih baik aku jadi janda. Aku sangat menyesal karena aku emosi. Aku sampai bicara pisah sama Amara. Padahal aku masih sangat mencintai dia. Mas Agung seperti masih mengharapkan Amara. Aku tahu dia talak Amara bukan karena keinginannya, tapi karena emosi. Aku takut setelah anak Amara lahir, bisa-bisa Mas Agung berubah pikiran. Aku harus gimana ini? Aku udah siapin semuanya. Aduh, ya Allah, ya Allah. Kenapa tiba-tiba perut aku sakit kayak gini? Waktunya aku melahirkan. Aduh, aku harus telepon Mas Agung. Halo? Ya ampun, kamu mau melahirkan? Mas Agungnya lagi mandi, nanti saya bilang ya. Kamu tunggu di rumah ya. Mas Agung kemana sih? Kenapa belum pulang-pulang? Atau jangan-jangan Clarissa nggak ngasih tahu ke Mas Agung? Aduh, au, aduh. Mana Mas Agung? Kamu gak usah banyak tanya, sekarang kamu naik mobil. Ikut, aku nggak mau lepasin. Au. Sebenarnya apa mau kamu? Pantas ngelahirin di tempat kayak gini, tau gak? Kamu denger ya? Aku gak mau anak kamu itu lahir dan jadi penghalang buat Mas Agung untuk talak kamu. Maksud kamu? Kamu gak usah banyak bicara, syukur-syukur bayi kamu itu selamat. Clarissa, Clarissa tunggu Clarissa, Clarissa, ah, sakit, au, aduh. Ya, halo? Saya dengan suaminya Amara. Apa? Istri saya di rumah sakit dan sudah melahirkan. Baik, terima kasih. Jadi Amara selamat dan sekarang dia di rumah sakit. Gagal rencana aku. Ini anak aku. Iya Mas, alhamdulillah dia lahir secara normal dan sehat Mas. Mas dulu ya Mas. Aku mau nanya lagi sama kamu Mas. Kamu akan tetap menolak aku? Kita ngomongin nanti soal itu ya. Soal administrasi dong. Iya Mas. Bener ya, Nak ya? Ternyata kamu masih selamat ya, karena kamu udah lahirin bayi kamu. Tapi aku gak akan ngebiarin bayi kamu itu selamat. Kamu jangan sakitin anak aku, kamu jangan sakitin anak aku. Kamu dari sini, pergi. Clarissa! Kenapa kamu? Aku cuma pengen lihat kondisi dia terus. Lihat kondisi anak kamu, tapi dia malah sakitin aku.
aku, Mas. Kamu benar-benar keterlaluan ya, Mas. Tadi aku sempat berpikir untuk nggak menolak kamu, tapi setelah apa yang kamu lakukan barusan, aku memilih untuk menolak kamu. Sekarang kamu lihat kan, apa yang seharusnya jadi milik aku akan tetap jadi milik aku. Perut aku kenapa ya? Akhir-akhir ini makin sakit. Kita ke dokter ya? Mas, nggak usah. Nanti aku minum obat pasti hilang kok rasa sakitnya. Kamu yakin? Wah, aku mau adik dong. Boleh kan? Kamu mau punya adik, tanya sama mama. Boleh kan, Ma? Please. Iya, Mas. Aku mau kok. Kamu mau program hamil? Akhirnya aku punya adik. Bilang makasih sama mama. Makasih ya, Ma. Papa kenapa, Pak? Raisa, yang kamu ambil air putih buat mama. Nggak mungkin. Minta maaf harus menyampaikan ini untuk menekan kanker di tubuh ibu agar tidak berkembang. Ibu harus menjalani kemoterapi. Ini hasil labnya, Pak. Permisi ya. Kenapa pada saat semuanya aku udah dapat, kenapa aku harus kena kanker, Mas? Kenapa aku gak bisa terima ini semua, Mas? Aku gak bisa. Kamu harus sabar ya. Aku gak mau kena kanker, Mas. Dengan kamu menjalani kemoterapi secara teratur, kamu bisa sembuh. Mas, kayaknya waktu aku udah gak lama, Mas. Kalau seandainya aku udah gak ada, gimana sama anak kita Putri, Mas? Kalau bicara seperti itu, kamu pasti sembuh. Harus kuat demi putri anak kita. Minta tolong sama kamu bawa Mara ke sini, Mas. Aku mau minta maaf sama kamu. Karena selama ini aku udah jahat sama kamu. Aku mohon, maafin aku. Karena aku akan kasih tahu semuanya. Kalau selama ini aku yang jahat. Aku sakit hati sama dia, Mas. Aku yang udah fitnah dia. Aku yang udah kasih resep palsu sama dia. Biar anak kita alergi. Itu semuanya salah aku, Mas. Bukan kata Mara. Raisa, kamu gak salah. Aku penyebab semua ini sampai terjadi. Aku minta maaf. Aku juga minta maaf sama kamu, Amar, karena aku udah melibatkan kamu. Iya, Mas. Aku juga udah maafin kamu. Amara, kalau aku udah gak ada, aku mohon sama kamu, tolong jaga suami dan anak aku. Karena aku cuma percaya sama kamu. Dokter! Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bu Clarissa sudah meninggal dunia, Pak. Kenapa Mama tinggalin aku, Ma? Aku udah gak punya mama lagi. Kata siapa kamu gak punya mama? Tante mau jadi mama kamu. Kamu mau kan? Jadi anaknya Tante. Alhamdulillah. Aku punya mama baru. Makasih ya. Kamu mau terima aku lagi? Tak ada seorang perempuan pun yang ingin disembunyikan atau bahkan diduakan. Karena berat rasanya membagi hati, apalagi cinta. Jika ada, maka hatinya pasti seluas samudra. Jika tidak ada, bukan berarti dia egois. Tapi dia hanya ingin memiliki suami yang hanya untuk dirinya. Selalu kamu